Nursi? Kalau Anda mau terus-menerus dengan entertainment, maka Anda berarti setuju fiskal dan moneter kita dijajah. Halo Rok, gue duluan di sini. Yang pertama, dalam sejarah reformasi hingga hari ini, moneter kita terjajah. Apa indikatornya? Dari 6.000 sampai dengan 16.500. Berapa besar kejatuhannya per tahun? 6,35% sampai dengan 6,4%. Apa buktinya? Buktinya bahwa sesungguhnya rupiah yang Anda pegang makin hari makin jatuh. Dan itu berarti Anda tidak punya harga diri. Yang kedua, fiskal kita terjajah. Apa indikatornya? Hutang kita terbebani hingga hari ini 8.388 triliun. Ruang fiskal kita sempit, dan karenanya kemudian tidak mampu dalam rangka menyejahterakan karena dibuat dengan hutang. Apa di balik hutang? Penjajahan. Di balik hutang adalah penjajahan. Saya mau buktikan sama Anda. Kita sibuk dengan transisi energi untuk Edsel 1 dan Edsel 2 dengan mengubah yang namanya batu bara menjadi PLTS. Ada dua pinjaman Edsel 1 dan Edsel 2, 600 juta US dollar dan 1,2 miliar US dollar. Setelah saya pelajari, isinya adalah tiga. Satu, Anda belanja kebijakan dengan berutang. Dua, Anda tidak punya uang untuk membiayai, maka Anda berutang. Tiga, Anda beli teknologi PLTS untuk mengikuti transisi energi. Pertanyaan berikutnya, siapa sebenarnya yang punya konsep transisi energi? Siapa sesungguhnya? Anda ikut-ikutan teriak green economy. Ikut kita semua teriak namanya global climate change. Di tengahnya namanya Cina tetap ongkang-ongkang kaki dan melakukan perlawanan terhadap Washington. Dari aspek intelektual itu terbukti seperti yang disebut oleh Cina, colonization of mind. Itu yang disebut oleh Narendra Modi, against neo-imperialism. Maka BRICS kemudian menunjukkan sebuah sikap lawan Washington. Lalu problem besarnya kenapa Prabowo tanda tangani perjanjian dagang dengan Amerika? Buat saya urusan fiskal itu urusan jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang ketika Anda tanda tangani perjanjian dagang dengan Amerika, maka Anda boleh teriak astacita. Tapi ketika Anda tanda tangani perdagangan dagang dengan Amerika, Anda tidak sedang menjalankan astacita. Hayo perang sama gua kalau nggak percaya. Mari kita bongkar data. Hayo. Data saya bersumber dari Gedung Putih. Hayo, kita bongkar. Hayo. Apakah kita sedang menegakkan kedaulatan ekonomi atau tidak dengan model perdagangan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dengan Donald Trump? Itu cara ngebongkarnya. Itu yang mesti kita tahu. Jadi kalau Anda teriak tentang astacita dan di belakang itu konsepnya cuma konsep ketahanan, walaupun dengan istilah menggunakan kemandiran, Anda tidak lebih tidak kurang sedang menerapkan konsep WTO. Dan itu tidak sedang memerdekakan bangsa ini. Tidak sedang memerdekakan bangsa ini, tidak, sama sekali tidak. 2019 saya adalah orang yang bersama dengan Prabowo Subianto. Dan saya bicara bukan di mana-mana. Saya bicara di rumahnya bersama almarhum Firmansyah, Prabowo Subianto yang mengadu saya dengan Firmansyah, dan saya buktikan bahwa negeri ini akan luluh lantak dengan neoliberal. Sekarang ini saya kemukakan secara terbuka pada Anda. Di Amerika sana, posisi neoliberal dalam posisi decline and fall. Tapi apa yang sedang dilakukan oleh Indonesia di bawah Prabowo Subianto bersama Purbaya Yurisadewa? Apa yang sedang dilakukan? Mereka melanjutkan apa yang disebut dengan financialization.
Apa itu financialization? Orang miskin membiayai orang kaya. Apa indikasi?